Jadi sekarang sudah mulai bereaksi, madunya berbusa, dia berbusa halus ya, berbusa halus dan dia mau meluap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Junivento, owner dari Madu Jawara. Di sini saya akan membeberkan mitos-mitos tentang madu asli dan madu palsu versi masyarakat yang beredar saat ini. Di depan saya sudah disiapkan. Ini adalah madu asli, madu murni yang kami panen dan tim sendiri yang panen di lapangan. Dan di sini ada madu campuran gula ya. Jadi kita akan buktikan beberapa mitos tersebut. Yang pertama, katanya kalau madu asli dituangkan ke dalam gelas, dia tidak akan langsung larut, tidak larut katanya. Apakah itu benar? Oke, kita akan buktikan ya. Di sini ini adalah namanya madu campuran ya, campuran sama gula. Langsung kita tuangkan ke dalam gelas ya. Seperti ini katanya ya. Kita lihat. Ternyata dia langsung terjun ke bawah ya, tidak larut sama sekali. Nah ini, oke, dan kita lihat lebih dekat lagi, ya, langsung larut ke bawah dia. Oke, jadi kita lihat di sini ya, ini campuran madu dan gula. Lalu kita juga akan tuangkan madu asli, madu murni ya. Nah, lalu kita akan lihat reaksinya. Madu murni ini kadarnya cukup bagus ya, jadi langsung terjun ke bawah ya. Karena banyak orang melihat madu murni seperti ini ya, diterjunkan ke dalam air langsung terjun ke bawah. Mereka menyatakan bahwa madu asli, madu murni harus terjun ke bawah tanpa larut. Tapi ternyata kita sudah lihat madu campuran gula pun juga demikian. Jadi itu hanya berupa mitos. Jadi pastikan pemirsa semua jangan hanya sekedar percaya mitos-mitos seperti ini. Mitos yang kedua seperti apa? Nanti kita akan lihat. Terima kasih. Baik, pemirsa. Uji yang kedua berupa mitos atau fakta. Katanya, jika madu asli diteteskan ke dalam tisu ini tidak tembus. Katanya demikian ya. Kalau madu palsu, katanya tembus. Apakah itu benar? Kita akan buktikan langsung ya. Ini madu campuran dan ini madu murni dan asli. Oke, langsung saja kita teteskan. Masih dengan madu yang sama. Madu campuran ya, ini ya. Madu campuran ya. Dan katanya ada yang bilang juga madu asli, madu murni itu harus kental. Apa itu benar? Ternyata ini coba lihat pemirsa ya. Ini campuran gula loh. Kental banget kan? Jadi itu tidak bisa jadi patokan. Ini sudah saya tempel, tetesin ya. Ini ya, kelihatan ya. Nah, lalu pemirsa lihatlah, nggak tembus kan? Jadi kalau orang bilang madu asli itu teteskan ke dalam tisu atau kertas tidak tembus adalah mitos, bukan fakta. Jadi mulai sekarang pemirsa semua harus hilangkan kepercayaan kalau madu asli diteteskan di atas tisu itu tidak tembus. Ya, lalu bagaimana dengan madu murni dan asli ini? Ya, kita akan lihat. Nah, yang ini ya masih sama madunya. Nah, teteskan di sini. Ya, kelihatan ya? Dia langsung mengalir ya. Oke. Nih, coba lihat ya. Dia tembus ya, malah tembus yang murni. Bayangkan itu ya. Jadi di sini tidak bisa jadi patokan. Kalau diteteskan di atas tisu itu adalah madu asli kalau dia tembus. Nyatanya yang madu campuran malah tidak tembus, yang madu asli dia malah tembus. Mengapa bisa demikian? Karena tergantung kadar air yang ada di dalam madu itu sendiri. Nah, ini dimasak, kadar airnya menguap.
Nah, ini tanpa dimasak, kadar airnya apa adanya. Jadi pastikan pemirsa semua jangan percaya mitos seperti ini lagi. Nah, tes yang ketiga apa? Kita akan lihat berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, di sini pemirsa kami akan tunjukkan uji yang selanjutnya adalah dibakar ya. Perbedaan reaksi madu murni dengan madu campuran, nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Yang pertama kita akan lihat dulu madu murni ini ya. Oke, terus sudah segini aja dan kita akan bakar. Jadi sekarang sudah mulai bereaksi, madunya berbusa, dia berbusa halus ya, berbusa halus dan dia mau meluap. Nah, ini dia berbusa halus, madunya berbusa halus dan dia mau meluap. Ini dia posisi meluap ya, dia pada meluap seperti ini. Ini kalau madu yang benar-benar murni ya, dia airnya tidak meletek-meletek. Bagaimana yang campuran ya? Mari kita akan lihat langsung di sini. Oke. Kita akan masukkan tetap sama madu murni sedikit aja. Sedikit aja ya. Karena biasanya orang pengoplos dia madunya nggak ada 5%-nya, sangat sedikit. Lalu kita akan campur dengan madu campuran ya. Ya. Kita akan kasih madu campuran seperti ini. Dan biasanya untuk meningkatkan produktivitasnya mereka akan tambahkan air. Nah, seperti ini dia akan kasih air. Supaya apa? Supaya berat tujuannya. Dan kita akan lihat reaksinya ketika dibakar. Jadi ketika dibakar dia mendidih, bergelembung ya, bukan berbusa lagi, bergelembung. Dan dia ketika mendidih tidak mau meluap. Jadi mau dibakar sampai kering pun dia tetap seperti ini, tidak meluap sama sekali. Berbeda dengan madu murni tadi. Nah, itulah perbedaan sekilas tentang madu campuran gula, campuran lainnya dibandingkan dengan madu murni. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, pemirsa ya, kita sudah melihat beberapa mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat terdahulu tentang madu. Jadi di situ sudah ada 2 mitos yang kita pecahkan, dan untuk hari berikutnya kita akan pecahkan ya mitos-mitos berikutnya. Jadi pastikan untuk Anda semua kalau ingin mendapatkan madu yang benar, asli dan murni melalui orang-orang yang terpercaya. Salah satunya adalah orang yang panen ya, atau setidaknya mereka ikut panen.
Jadi seperti kami tim Madu Jawara selalu panen di lapangan. Dipastikan madu yang diterima oleh Anda semuanya, oleh pemirsa semuanya, dipastikan murni 100% tanpa tambahan suatu apapun. Madu kami banyak variannya, tapi yang pasti satu, tetap asli dan murni. Semoga video dari kami bermanfaat untuk Anda semuanya dan membuat Anda jadi lebih yakin dengan kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.